Ya, Jadi soal makan bergizi gratis. makan bergizi gratis. Ini kan sebenarnya sudah cukup lama ya dibicarakan ya, berjalan program yang berjalan sejak Januari. Betul. Dan menjadi prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Dan anggarannya nggak main-main. Lebih dari 70 triliun. Ya, 71 triliun tepatnya, Bang. Tapi bisa lebih besar karena beberapa kali pernyataan publik dari pejabat Badan Gizi Nasional yang menangani program ini gitu kan, mengatakan bahwa ada kemungkinan ditambah atau mereka sudah meminta tambahan 100 triliun. Jadi sangat besar, Bang. Oke, tim investigasi sudah turun nih, Yes. ya kan? Terus kalau sudah investigasi Tempo yang turun, artinya nggak main-main liputannya, kemanapun akan dikejar, Ya. kan? Ya. Ceritakan Rikang, ini apa problem yang lu Ya. temuin? Ya, jadi gini Bram, jadi tentu pemirsa Bocor Alus kan juga membaca berita dan juga menyimak bagaimana program makan bergizi gratis gitu. Kalau gue sih prefernya agak ya menyebutnya proyek gitu, proyek makan bergizi gratis. Wah, gitu. bukan program. Jadi Lu proyek pansnya udah di awal duluan nih proyek. Wah, makan oke. bergizi gratis gitu kan. Jadi banyak kritik ya kan, banyak persoalan yang terjadi begitu, dan 3 bulan proyek ini berjalan, kita menemukan berbagai persoalan gitu. Nah, apa yang kita temukan gitu? Jadi ketika belum lama proyek ini kick off gitu, tanggal 6 Januari ya kan, ada seorang narasumber yang ngajak ketemu itu Bram. Gitu kan. Dia cerita bahwa wah, proyek ini banyaklah kekacauan sengkarut macam-macam lah gitu, mulai dari dapur yang mungkin belum siap sepenuhnya gitu kan, terus siapa saja yang kemudian menikmati proyek ini dan macam-macam. Nah, dari situlah kemudian tim investigasi, saya, Arga dan teman-teman di tim kemudian bergerak untuk menelusuri, wah menarik ini, terutama siapa sih aktor-aktor yang terlibat dalam proyek ini, Pram? Karena ya ini tadi kata lu tadi kan bilang bahwa ini proyek yang dananya gede banget gitu kan, 71 triliun. Ya benar, gue ngomongnya program, lu ngomongnya proyek Iya. ya kan. Samakan dulu, Oh, Mas. ya kan. Silakan. Gak apa-apa gitu kan. Iya, 71 triliun plus kemungkinan 100 triliun tambahan gitu kan. Jadi ini perlu kita lihat akuntabilitasnya gitu kan, transparansinya. Nah, dari situlah kemudian gue, Arga dan tim bergerak gitu. Ya. Apa temuan utama dari tim investigasi Tempo? Nah, ini menarik nih. Nanti Arga nambahin ya, Gak. Ketika gue udah ketemu narasumber ini, gue ini mencari-cari siapa sih aktor-aktor di belakangnya gitu, siapa yang menikmati, siapa yang menggarap dan seterusnya. Gue mencari ke sumber-sumber terbuka gitu ya, tentu saja gitu, dan juga tanya ke sana sini, sampailah gue ketemu ke sebuah platform gitu kan, yang kemudian di situ terserak banyak sekali dokumen terkait makan bergizi gratis, Bro. Wah, Gua jadi lu dapat harta karun ya? Dapat harta karun di situ gitu. Jadi kan gua downloadin tuh semuanya, termasuk nama-nama yayasan, PT maupun pihak-pihak yang ditunjuk atau mendapatkan kesempatan sebagai mitra atau partner Badan Gizi Nasional dalam melaksanakan proyek makan bergizi gratis. Gua downloadin itu semuanya, meskipun gua perlu langganan loh ya, perlu langganan, gua downloadin semua pakai kata kunci MBG, BGN, makan bergizi. Apa aja yang lu temuin di situ? Nah, gua ketemu misalnya ada surat penunjukan kepala dapur, gitu kan. Nah, kalau sudah ada kepala dapur itu artinya ada nama-nama dapur dan mitra Badan Gizi Nasional. Nah, disitulah kemudian ada nama-nama kan, Nama-nama mitranya? nama-nama mitranya. Nah, dari situlah kemudian kita bergerak lebih jauh lagi, ya Kak ya, untuk melihat siapa di balik itu, gitu. Siapa Gah? Jadi Pram, Kang, proyek makan bergizi gratis ini dalam temuan liputan kita ternyata banyak dinikmati oleh pendukung dan orang-orang terdekat Presiden Prabowo. Waduh. Pak, Seneng gue. Pak. Ya. Siapa saja orang dekatnya Prabowo yang mendapatkan itu Gah? Nah, salah satunya dalam temuan kita nih, ada nama letkol tituler Lenis Kogoya. Oh, titulernya. another letkol ya. Another letkol. kalau Dia ini sebelumnya kan dapat Dedi ya. pangkat letkol di zaman Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan, dan sekarang menjadi staf sus Menteri Menhan Pertahanan juga. di zaman Pak Safri Samsudin yang sekarang ini. Mantap. Ngomong-ngomong soal Lenis Kogoya ini Gak, Pram, dalam temuan investigasi kita, dia bersama dengan sekelompok relawan gitu ya,
membentuk namanya Yayasan Prabu Center 08. Nah, lu tahu kan? 08 ya? Ya, kalau udah nama 08 ini siapa gitu kan? Ini kan kode yang merujuk pada Prabowo Subianto ketika dulu aktif berdinas di militer gitu kan. Nah, ini adalah sekelompok relawan pendukung Prabowo gitu. Nah, gue tadi kan di awal cerita nih Pram, bahwa tim investigasi ini mendapatkan harta karun lah dari dokumen-dokumen di sumber terbuka itu, meskipun kita harus membayar ya. Nah, dalam sumber terbuka itu kita dapatkan salah satunya adalah satu notulensi gitu ya, notula kelompok relawan Lenis Kogoya ini. Di situ diceritakan bahwa sebelum pemilu 2024 ada pertemuan antara Jokowi dengan Lenis dan juga kelompok relawan itu. Dan disitulah kemudian terbentuk kelompok relawan pendukung Prabowo Subianto gitu. Prabu 08. Prabu Center 08. Prabu Center 08. Gua udah ketemu Lenis di kompleks Kementerian Pertahanan gitu kan. Dan dia cerita bahwa memang Yayasan Prabu Center 08 ini terlibat atau ikut berpartisipasi dalam proyek makan bergizi gratis gitu kan. Nah, salah satu daerah yang mereka tangani, kalau berdasarkan akta yang dokumen yang kita punya itu diantaranya di Bali gitu kan. Jadi Bali itu mereka juga pegang gitu kan sebagai salah satu lokasi dapur untuk pemberian makan bergizi gratis. Apakah Prabowo atau orang-orang dekatnya memberikan instruksi kepada Leni supaya ikut mendukung program ini? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari para netizen, di mana di video sebelumnya yang sudah teman-teman tonton, ada banyak tanggapan netizen yang sangat berbeda-beda. Nah teman-teman, dari hal tersebut saya akan memulai membacakan komentar dari komentar yang pertama dari Wang Simi mengatakan, pantesan tetap anggota walaupun sudah diprotes rakyat 2029, jangan dipilih lagi. Penikmat dana MBG cari bekal buat 2029. Lebih tepat disebut sebagai program maling begal garong. MBG ini sudah direncanakan sama penguasa agar korupsinya tidak cetoh di mata masyarakat, rencananya persis komunis. Nah, ketua BGN berasal dilindungi karena jalankan program presiden. Lagi ngurusin duit rakyat lewat proyek MBG makan beracun gratis untuk modal kampanye 2029. Rakyat dicekik lagi lewat sembako, lewat Pertamina, semua dinaikkan, PKI sedang siap-siap. Nah, dari Giras Locita mengatakan, emang proyek dikasih modal uang, dikasih pasar keuntungannya ngalir ke, benarlah kata Mbak Nun. Pasca Jokowi, kehidupan rakyat Indonesia semakin berat, pemerintahan semakin kacau, belum genap-genap 2 tahun, mimpi semua sudah dirasakan sekarang. Nah, MBG, miris barisan garong-garong MBG, manusia bayat, gila MBG menggarong berkedok gigi, MBG maling-maling bareng 2 orang. Nah, pantesan para pejabat MBG sering bilang untuk pegawai dan pengurus MBG dengan kata relawan, padahal gajinya gede dibandingkan dengan gaji guru dan nakes honorer. Jadi saya paham memang berangkat dari relawan yang naik pangkat jadi karyawan dan wartawan. Nah, MBG proyek maling buat gerombolan melindungi duit rakyat. MBG dirancang untuk korupsi berjamaah. Penjabat dan kroninya Presiden MBG korupsi yang dilegalkan pemerintah presiden. KPK dan jaksa diam saja, tidak berani senggol. Artinya MBG ini sudah disetujui walaupun berantakan, penuh tipu, penuh korupsi menjijikan karena merampok uang rakyat dan utang. Sama saja dengan presiden sebelumnya, nepotisme, kolusi, dan akhirnya korupsi. Korupsi yang brutal dan percaya diri, merasa ada yang melindungi, tidak takut sedikit pun. Nah, jika melawan MBG 1 Prabowo, 2 TNI, 3 Polri, 4 Parpol, 5 relawan 2029, dan terakhir 3,8 ribu tenaga BGN dan SPPG. Nah, Prabowo tutup mata soal proyek MBG lagi pula. Kalau dihentikan rakyat tidak akan keberatan karena cuma dikorupsi. Nah,
Cabutlah nyawa manusia botak satu ini, kami marah, kami sudah sangat muak. Saking marah dan muaknya kami pasrah, tapi kalau kami pasrah, bagaimana dengan nasib negeri ini? Hilangkan pola pikir bahwa corat marut itu karena anak buah yang bodoh, yang tidak bisa kerja dan lain-lain, tapi harus katakan bahwa semua bermuara ke dalangnya. Nah, untuk menang dalam pilpres itu mungkin perlu dana yang sangat besar bagi yang bernafsu, berani kuasa otak berpikir bagaimana untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan, bagaimana dan di mana sumbernya uang besar di negara ini. Itulah sudah pasti yang menikmati proyek MBG. Kadang korupsi itu pasti orang-orang dekat Prabowo. Dengan begitu banyak masalah yang ada, maka premisnya mereka yang masih mendukung MBG hanya dua kelompok yang dapat cuannya dan yang dungung orangnya. Nah, koruptor nyalahin seorang, padahal semua gara-gara koruptor sepanjang hari, sepanjang tahun korupsi dan intimidasi penjahat. Ayo rakyat bersatu, hinakan para koruptor. Nah, kemudian dari Nastain mengatakan, biarpun masyarakat berteriak mengkritisi proyek MBG, justru Presiden Prabowo memberikan penghargaan kepada Ketua BKN. Nah, MBG seperti kapal keruk untuk maling uang rakyat. Mungkin yang mengelola MBG masih kerabatnya Prabowo, memang harus dinempelkan di Konoha, nggak ada cara lain. Dari Solo ke Hambangan. Itu betul sekali, rakyat muak melihat pemborosan dari BKN, MBG, rakyat susah payah dikejar terus. Nah, kemudian teman-teman dari Tata Wariguna mengatakan seluruh masyarakat harus seberani ini, karena kalau yang berani jumlahnya cuman sedikit, tidak ada dampaknya lagi, mudah di lokasi, dan akhirnya itu pola dalam negara yang dipimpin diktator itu tidak berdaya jika yang berani dan cerdas itu seluruh rakyat. Tidak ada anak buah yang salah, yang ada pemimpin yang bodoh. Nah, hati-hati para kritikus rezim sekarang, lebih mentegaskan para kritikus untuk dipenjarakan daripada para pelaku kriminal. Sudah jarang kita dengar bong narkoba, ditangkap OTT koruptor dan kejahatan lain. Yang jadi berita adalah relawan Prabowo Gibran melaporkan para kritikus. Salut, bangga dengan bocor alus, semoga Allah lindungi kalian semua dari kelicikan para koruptor. MBG itu program Jokowi, bukan Prabowo. Jadi semua yang jalanin anak buah Jokowi. Kalau Prabowo nggak punya ide, dia cuman bisa joget-joget karena kesenangan jadi boneka Jokowi. Suarakan tim muda kreatif dengan selentang proyek makan bareng gerombolan. MBG itu proyek cari cuan untuk modal pemilu dan pilpres, geng, omon-omon. Sudah lama tiap rezim punya proyek buat sedot uang rakyat ke partai. Kepala botak tapi hati gondrong, penuh belatung kayak program yang dikelolanya. Nah, seterusnya dari channel mengatakan, pemerintah sekarang gak jauh beda dengan yang kemarin, hanya ganti cover saja. Mau gak mau harus ikut jejak yang kemarin. Kalau tidak ikut, kapan bisa jadi kaya? Kerja kan cari uang, bukan kerja dengan hati yang tulus. Nah, rumah makan nasi Padang jual nasi ayam dengan harga 10.000 bungkus masih dapat untung. Untung bisa nutupi biaya lewat sempat rumah makan, bisa nutupin biaya meja kursi alat dapur, bayar gaji karyawan. Nah, ini MBG yang gaji karyawan, alat dapur, tempat kendaraan dan lain-lain ditanggung pemerintah. Masih saja menunya banyak juga yang beracun, padahal sama-sama 10.000 loh, sama nasi Padang. Keracunan adalah dampak yang terlihat langsung. Lantas bagaimana dengan dampak yang tidak langsung yang bakalan timbul setelah beberapa tahun akibat makanan yang tidak sehat? Nah, teman-teman, itu adalah komentar dari para netizen di video sebelumnya. Nah, jika memiliki tanggapan yang lain, mari teman-teman ditulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, salam hangat NKRI harga mati.